Perkenalkan, nama saya Dika, kelas E12 dengan NIM 2112062042, mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPS di SD. Materi yang akan saya bahas di sini yaitu tentang pengertian nilai dalam pembelajaran IPS. Secara umum, nilai merupakan ukuran tentang baik buruk, tentang tingkah laku yang telah mendalam dalam kehidupan masyarakat. Nilai merupakan pencerminan budaya suatu kelompok masyarakat. Nah, di sini ada pengertian sikap. Sikap adalah sebagai keadaan yang ada pada diri manusia yang menggerakkan untuk bertindak. Sikap menyertai manusia dengan perasaan-perasaan tertentu dalam menanggapi objek, dan semua itu terbentuk atas pengalaman. Nah, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa penilaian sikap dalam proses pembelajaran di sekolah dapat diartikan upaya sistem dan sistemik untuk mengukur dan menilai perkembangan siswa sebagai hasil dari proses pembelajaran yang telah dijalaninya. Nah, dalam pembelajaran IPS terdapat beberapa nilai yang menjadi penciri dilaksanakan pembelajaran IPS di sekolah, yang meliputi: pertama, nilai praktis, yang mana pembelajaran IPS lebih bermakna bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, nilai teoritis, membina dan mengembangkan kemampuan berteori dan mengajukan hipotesis dan dugaan-dugaan terhadap masalah sosial yang berkembang. Yang ketiga, nilai filsafat, mengembangkan kemampuan siswa merenungkan keberadaan peranan mereka di masyarakat. Lalu yang keempat, nilai ketuhanan, kekaguman kita sebagai manusia pada segala ciptaannya, baik berupa fenomena fisikal, alamiah, dan fenomena dalam kehidupan, merupakan nilai ketuhanan sebagai strategis bangsa yang berfilsafat Pancasila. Dan yang terakhir, nilai edukatif, suatu proses peningkatan perilaku siswa ke arah yang lebih baik. Lalu di sini ada beberapa sikap dan tingkah laku yang perlu dikembangkan, antara lain: 1. Sikap penghargaan kepada setiap manusia. Penghargaan bahwa pribadi manusia itu bernilai, tidak boleh direndahkan atau disingkirkan, tetapi harus dikembangkan. Yang kedua, sikap tenggang rasa, jujur, berlaku adil, suka mengabdi, ramah, setia, sopan, dan tepat janji. Sikap ini jelas membantu orang dalam berhubungan dengan orang lain dan hidup bersama orang lain. Lalu yang ketiga, sikap demokratis dan menghargai gagasan orang lain serta mau hidup bersama orang lain yang berbeda sikap. Sikap ini jelas sangat membantu kita menjadi manusia karena memanusiakan manusia lain. Yang keempat, kebebasan dan tanggung jawab. Sikap manusia sebagai pribadi adalah ia mempunyai kebebasan untuk mengungkapkan dirinya dan bertanggung jawab terhadap ungkapannya. Lalu yang kelima, penggunaan alam untuk dirinya sendiri tidak dibenarkan. Yang keenam, penghormatan kepada Sang Pencipta sebagai makhluk. Kita wajib menghormati Sang Pencipta. Lalu yang ketujuh, beberapa sikap pengembangan sebagai pribadi manusia seperti disiplin, bijaksana, cermat, mandiri, percaya diri, semuanya lebih menunjang penyempurnaan diri pribadi. Kompetensi inti KI 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya dalam berinteraksi,
dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KI 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Lalu KI yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dan estetis dalam gerakan mencerminkan anak sehat dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan bertakwa, dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar 3.5. Memahami dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. KI 4. Menceritakan manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, sosial, dan ekonomi. Pembelajaran yang saya ambil di buku tematik kurikulum 2013 yaitu kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Permainan tradisional, apa yang ada di daerahmu? Bagaimana cara memainkannya? Hari ini kamu akan mengenal permainan benteng dan gobak sodor. Permainan tradisional. Bacalah teks permainan tradisional berikut ini sebelum kamu mempraktikkannya. Benteng atau rerebonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok, yakni kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki suatu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Lalu permainan gobak sodor atau gala asin atau galasin dilakukan di lapangan. Area bermainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal. Tadi kamu telah bermain permainan tradisional. Kamu sudah belajar nilai-nilai dari permainan itu. Apakah nilai-nilai itu sesuai dengan sila-sila Pancasila? Ayo belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya adalah bintang yang bermakna bahwa bangsa Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol rantai bermakna bahwa manusia itu sederajat dan bangsa Indonesia merasakan dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Simbolnya adalah pohon beringin yang bermakna semua rakyat Indonesia bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Lalu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah kepala banteng, bermakna musyawarah dan orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Lalu yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah padi dan kapas yang bermakna
Tuliskan contoh sikap yang mencerminkan setiap sila dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada tabel berikut. Yang pertama, contohnya ketuhanan yang Maha Esa, yaitu beri contoh sikap beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya untuk nilai sikap berani dalam membela kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Contoh nilai sikapnya menjaga kerukunan dan kekompakan serta tidak membeda-bedakan. Lalu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Ini contoh nilai sikapnya. Jika ada masalah diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Lalu yang kelima dan terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saling menghargai perbedaan pendapat satu dengan yang lain. Wah, ternyata itu ya nilai-nilai Pancasila. Apakah kamu sudah menerapkannya saat bermain tadi? Sekarang ceritakanlah pengalamanmu saat memainkan salah satu permainan tradisional. Cerita yang kamu tulis harus berisi aturan permainan, cara bermain, strategi permainan, nilai-nilai yang dipelajari, dan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Baik, sekian materi dari saya.